untuk berupaya semaksimal mungkin. Upaya semaksimal mungkin agar selalu mengukur apapun yang kita lakukan dan yang kita ucapkan harus kita sesuaikan dengan panduan yang telah beliau sampaikan. Kalau kita ingin melakukan satu bentuk aktivitas, kegiatan, kita tanya saja, ini kira-kira sejalan atau tidak dengan panduan yang diberikan. Kalau seandainya sejalan, lanjutkan saja, jangan ragu. Tapi kalau seandainya ternyata menyalahi, bertentangan, maka sebisa mungkin tinggalkan. Karena kalau dilanjutkan, hanya akan mempersulit kehidupan kita di akhirat kelak. Akhirat Allah bahasakan dengan yaumun asir, hari yang sulit. Ada hari kiamat lalu diikutkan dengan hari mahsyar. Itu yaumun asir. Sesuatu yang sulit dan pada saat itu kita mengharapkan bantuan dan pertolongan. Itulah yang nanti disebut dengan syafaat. Syafaat dari Rasul kita yang mulia, yang memang hanya dia yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat itu di antara semua nabi-nabi yang ada. Itu salah satu dari keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memang akan mendapatkan, pantas untuk mendapatkan syafaat dari nabinya yang mulia. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah atas berkat rahmat Allah. Ini penggalan dari kalimat yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini diuji malam ini nasionalismenya ini. Masih ingat tidak? Undang-Undang Dasar kita punya pembukaan. Dia ada 4 alinea. Kata tadi itu ada pada awal dari alinea yang ketiga. Sengaja itu kita angkat karena hari ini adalah hari kemerdekaan. Semua masyarakat Indonesia hari ini merayakan kemerdekaan itu. Dan kita berharap seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari lapisan paling atas sampai lapisan yang paling bawah, hendaknya mengerti dengan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika para pendiri bangsa kita mengawali dengan kata atas berkat rahmat Allah, itu bukan karena kebetulan, tapi pasti ada sesuatu makna di baliknya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ada 2 yang ingin saya garis bawahi dari alinea yang ketiga itu. Yang pertama kata sesuai dengan judul, atas berkat rahmat Allah. Yang kedua, dan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur ini apa nih? Hati yang paling dalam. Itulah yang mendorongnya. Ini 2 kata kunci yang akan kita coba bahas pada malam hari ini sesuai dengan momen. Agar hari kemerdekaan bukanlah sebagai sebuah hari yang ternyata di situ malah
bertentangan dengan makna-makna kemerdekaan itu sendiri. Untuk melakukan sesuatu kegiatan, acara-acara yang justru tak sesuai dengan makna atas berkat rahmat Allah. Ketika dikatakan atas berkat rahmat Allah, berarti para pendiri bangsa kita sangat menyadari bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya adalah berkah, rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata karena bambu runcing, bukan semata-mata karena kekuatan fisik, tetapi di balik itu ada satu kekuatan yang kalau seandainya kekuatan itu tidak ada, niscaya kita tidak akan meraih kemerdekaan. Itulah sebenarnya yang harus dipahami secara baik. Karena memang fakta sejarah mengatakan setiap jengkal bumi Indonesia ini di situ ada tetesan darah para pejuang yang mereka sebagian besar justru adalah umat Islam. Karena nampaknya memang yang betul-betul siap untuk berjihad itu adalah mereka-mereka yang di hatinya ada Allah. Mereka-mereka yang di hatinya ada satu kekuatan yang namanya iman. Maka pekikan-pekikan takbir Allahu Akbar di Surabaya umpamanya ada namanya Bung Tomo. Bagaimana dia mengawali sebuah perjuangan dengan pekikan Allahu Akbar. Berarti ada satu kekuatan yang mereka yakini bahwa mereka tidak bisa merdeka kecuali disebabkan oleh keberkahan dan rahmat serta kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti merdeka adalah nikmat. Nikmat itu untuk diapain? Nikmat itu pertama untuk disyukuri. Yang kedua untuk dipertahankan. Adakah orang yang ingin kehilangan nikmat? Tidak ada. Kalau dia dapatkan satu kenikmatan, dia berupaya untuk mempertahankan kenikmatan itu. Karena nikmat untuk disyukuri. Karena yang memberikannya adalah Allah yang maha segala-galanya. Nah, kalau memang seperti itu, berarti kita mesti tahu panduan bagaimana cara bersyukur sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Kadang-kadang kita tengok ada sesuatu yang sangat tidak pantas, padahal mereka menganggap itu adalah cara untuk mensyukuri, cara untuk mengisi kemerdekaan, tapi dengan sesuatu yang sekali lagi mohon maaf itu tidak pantas untuk dilakukan. Kalau kita tengok contoh yang terjadi di lapangan, tentu banyak. Lain tempat, lain yang dibuat. Tetapi rata-rata yang dibuat itu nampaknya hanya sekedar untuk tertawa-tertawa tanpa di situ ada makna syukur. Bapak-bapak tanding bola pakai daster. Bapak-bapak tanding bola pakai daster. Pakai main bolanya itu tidak apa-apa, tapi pakai dasternya itu kan pakaian ibu-ibu. Hadis ada enggak yang melarang? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihati minar rijal wal mutasyabbihin minan nisa. Rasulullah melaknat. Rasul melaknat. Kalau Rasul yang melaknat, berarti Rasul mendoakan dia jauh dari nikmat. Padahal kemerdekaan adalah nikmat. Apa yang dilaknat oleh Rasul itu dalam hadis itu? Al-mutasyabbihati minar rijal wal mutasyabbihin minan nisa. Laki-laki yang berbuat seperti perempuan dan perempuan yang berbuat seperti
seperti laki-laki. Ada kesalahan besar. Yang awal hadisnya adalah la'ana. Kita tengok makna dari kata laknat itu al-bu'du anin ni'mah. Dijauhkan dari nikmat. Itu makna dari kata laknat. Maka tidak boleh kita melaknat, membahasakan laknat untuk orang tertentu, itu dilarang oleh agama. Karena kalau kita tersalah dalam melaknat, laknat akan kembali kepada kita. Tapi kalau untuk melaknat sesuatu yang memang sudah pasti tidak apa-apa. Apa contohnya? Iblis. Iblis, laknatullahi alaih. Itu boleh. Karena memang ada nasnya dan dibolehkan oleh agama. Karena berbahaya. Kalau seandainya ada laknat lalu Allah kabulkan, berarti dijauhkan dari nikmat. Sekarang ada nikmat besar yang namanya kemerdekaan, tapi diisi dengan sesuatu yang mendatangkan laknat. Ada lomba gendong istri. Ini buat apa? Apa kira-kira pelajaran yang mau kita ambil dari ini semua? Endakkah ada orang yang menyampaikan? Ada enggak kira-kira? Entah tokoh masyarakat, jangan lakukan itu, jangan buat itu. Atau karena tidak didengarkan? Atau karena memang sama-sama sudah menginginkan adanya hal-hal yang seperti itu? Wallahu alam, kita jawabannya tidak tahu. Tapi yang jelas, mari sama-sama kita merenungkan. Ingat awal dari kata alinea ketiga yang tadi itu. Atas berkat rahmat Allah. Dua kata berkah dan rahmat, ini istilah agama, bahkan ini istilah iman, istilah tauhid. Tahu enggak kita makna berkah? Belum lagi nanti kata rahmatnya. Al-barakah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Jadi al-barakah itu dalam bahasa Arab itu istilah agama, istilah tauhid malah. Itu artinya adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi keberkahan yang diberikan oleh Allah membuat kebaikan kita menjadi bertambah. Kalau kebaikan kita menjadi bertambah, pantas kita menjadi disayang oleh Allah. Maka berkah pasti akan berujung rahmat. Karena setiap ada berkah berarti setiap itu bertambah pula kebaikan kita. Dan setiap kali bertambah kebaikan kita, pantas untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itulah rahmat. Sekarang digabung dua kata itu. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Maka kemerdekaan berarti adalah kebaikan yang harus kita tunjukkan dan harus kita tambah terus. Dengan adanya kemerdekaan, maka kita mesti menjadi lebih baik. Dengan adanya kemerdekaan, mesti kita harus menjadi lebih taat kepada Allah. Sehingga dengan itu kita menjadi orang yang disayang oleh Allah. Kalau kita tengok panduan Al-Quranul Karim, bagaimana Al-Quran memandu ketika Allah memberikan kemerdekaan itu. Ada dalam Al-Quranul Karim. Allazina immakkannahum fil ardi. Orang-orang yang apabila kami berikan mereka kedudukan di muka bumi Allah. Makkannahum, tamkin. Tamkin itu sering dimaknai dengan an-nasr. An-nasr artinya. Idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah. Kapan ayat itu turun? Ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nabi menang turun ayat. Berarti Nasrullah itu kemenangan dan kemerdekaan. Maka makkanna tamkin itu bermakna nasr. Sekarang kata Allah apa? Allazina immakkannahum fil ardi. Orang-orang yang apabila telah kami berikan mereka kemerdekaan di muka bumi. Apa yang harus dilakukan? Aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Jadi orang-orang yang kalau kita tengok panduan Al-Quran, cara mengisinya adalah orang-orang yang telah kami berikan kemerdekaan di muka bumi Allah ini
aqamus shalah. Mereka mendirikan sholat. Ini seharusnya hari ini adalah hari di mana masjid semuanya harus ramai. Kenapa? Karena hari ini adalah hari kemerdekaan. Mulai dari subuh tadi. Jadi yang ramai itu bukan di pantai-pantai, bukan di hotel-hotel, bukan di lapangan-lapangan, enggak, di masjid. Karena yang pertama sekali yang harus dilakukan aqamus shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mekah sudah dikuasai, dibahasakan dengan Fathu Makkah. Fathu itu kalau kita tengok artinya itu membuka. Dia itu berbeda dengan istimar. Kalau istimar itu menjajah, menguasai, tapi untuk kepentingan yang berkuasa. Menjajah. Jadi kalau ada orang masuk wilayah lalu dikuasainya, dan dia hanya memikirkan kepentingan dia dari wilayah yang dia kuasai, berarti dijajah. Maka Belanda menjajah, Jepang menjajah. Agama kita tidak membahasakan istimar, tapi membahasakan fathu. Fathu itu membuka. Ibarat membuka lahan, ditanam, subur, berbuah, nikmati bersama. Oleh karena itu, ketika penaklukan kota Mekah, itu semua buku-buku sejarah membahasakan dengan Fathu Makkah. Dibuka wilayah itu. Maka Asrul Futuhat. Umar bin Khattab, masa beliau memimpin itu 10 tahun lebih kurang, itu Asrul Futuhat. Futuhat itu penaklukan wilayah bukan untuk dijajah. Bukan dalam artian istimar, tapi dibuka dalam artian membawa kebaikan. Membawa kebaikan dengan cara apa? Membawa kebaikan dengan membawa Islam. Karena semua bentuk kebaikan, sisi apapun kebaikan itu ada pada Islam. Maka pilihannya 3 ketika itu. Islam, terima Islam, lalu biarlah kalian berhidup seperti sebelumnya, tapi kalian siap untuk menerima Islam. Apakah kalau Islam sudah masuk di situ lalu harta mereka dikuasai? Tidak. Apakah kalau Islam di situ sudah masuk lalu pajak bertambah? Tidak. Biarlah mereka yang sebelumnya mewah hiduplah dengan kemewahannya itu, karena itu rahmat Allah. Tapi terimalah Islam, tunjukkan ketaatan kepada yang memberikan nikmat itu. Ketika datang waktu salat, saatnya berpuasa, puasa. Kalau sampai harta zakat, bayar zakat. Itu yang futuhat. Tapi kalau seandainya tak siap untuk menerima Islam, boleh, tidak apa-apa, tetap saja kalian dalam agama kalian, tapi ada yang namanya jizyah. Jizyah itu ada tebusan atau upeti yang harus dibayar, dan Islam akan melindungi mereka. Pemerintahan Islam akan memberikan perlindungan kalau mereka diserang dari pihak manapun, maka pemerintah Muslim Islam pasti akan membela, karena mereka sudah hidup di bawah aturan Islam. Nah, disinilah makna dari la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, karena memang tidak boleh dipaksa. Allah yang memberikan hidayah, tapi ketika mereka tidak siap untuk menerima agama itu, ada ketentuan agama jika ingin mendapatkan perlindungan, yaitu upeti. Kalau tidak juga, barulah yang ketiga, berarti kita harus siap untuk berperang. Disinilah kekuatan Islam. Maka ketika Fathu Makkah sudah ditaklukkan oleh Nabi sangat menunjukkan bahwa beliau bukanlah seorang penjajah, tapi beliau adalah seorang pembawa kebaikan. Dikumpulkanlah semua masyarakat Quraisy itu oleh Nabi. Dikumpulkan. Nabi nanya di hadapan mereka, "Ya ma'syar Quraisy, wahai golongan Quraisy, menurut kalian apa yang akan saya lakukan terhadap kalian sekarang?" Nabi nanya nih,
Menurut kalian, apakah kira-kira yang akan saya lakukan terhadap kalian? Semua mereka menganggap engkau adalah orang baik, anak dari orang baik. Nyejak dulu, bedek pasal Nabi itu baiklah. Cuma ada ego yang tidak bisa mereka tinggalkan. Sekarang di hadap Nabi baru mereka akui, kami tahu engkau adalah ibnun karim, anak yang baik, anak dari orang yang baik juga. Lalu Nabi bilang, idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Kira-kira kalau sebagai penjajah, apa yang akan dilakukan? Disiksa, diintimidasi, dipenjara. Nendah idhabu wa antumut tulaqa. Semua kalian bebas. Ternyata mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Itulah penyebab turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja tuh berbondong-bondong. Fasabbih. Kalau sudah merdeka berarti fasabbih. Bertasbih. Agungkan Allah. Puji Rabbmu. Kan itu? Ini semua sebenarnya adalah panduan. Maka ketika ada ayat dan Nabi memahami fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Bertasbih, istighfar, innahu kana tawwaba. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Di antaranya adalah disitulah beliau mengerjakan sholat duha 8 rakaat di Masjidil Haram. Setelah sebelumnya dicopot semua berhala-berhala yang ada. Karena dalam Masjidil Haram itu kan ada kira-kira 360 berhala. Termasuk ada di atas Ka'bah sendiri itu ada berhala. Di sudut-sudut Ka'bah, di sudut-sudut Masjidil Haram itu ternyata ada berhala-berhalanya. Itu semua dihancurkan, dikeluarkan, dan Nabi mengerjakan sholat di waktu duha ketika itu 8 rakaat. Itulah alasan yang mengatakan bahwa sholat duha maksimal adalah 8 rakaat. Nabi ingin membuktikan, karena Allah tadi bilang, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Mereka mendirikan sholat. Nah, begitulah panduan dari Nabi kita. Kalau sudah mendapatkan kemerdekaan, maka harus yang pertama kalian dikerjakan adalah sholat, dan untuk selamanya. Maka tadi saya katakan, hari ini seharusnya masjid-masjid di seluruh Indonesia harus penuh. Karena ini adalah hari kemerdekaan. Dan untuk seterusnya. Ini tidak lucu kemerdekaan. Ada ya kadang rajin tapi pasti hari itu ajanya. Nah, dimulai dari hari ini dan untuk selamanya. Wa atauz zakah. Setelah aqamus shalah apa? Wa atauz zakah. Dan mereka membayarkan zakat-zakat dari hartanya. Ini digabungkan. Dalam Quran sering kita temukan digabungkan antara zakat dengan sholat. Itu sebenarnya 2 simbol. Karena kalau untuk sholat itu simbol ibadah vertikal. Tapi kalau zakat itu horizontal. Dia itu mewakili 2 hal itu. Sholat itu hubungan kita dengan Allah. Kalau zakat kecenderungannya ya bukan berarti itu tidak untuk Allah. Tetapi secara fakta zakat itu gunanya adalah untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan zakat. Itu namanya horizontal. Salat itu adalah hablum minallah, sedangkan zakat adalah hablum minan nas. Dan 2 hal ini jika terpelihara, maka senantiasa kita akan berada dalam izzah.
Kita akan senantiasa berada dalam kemuliaan kalau seandainya terjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian dalam Al-Qur'an setelahnya dikatakan wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Mereka selalu menyuruh kepada perbuatan yang baik dan melarang untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Disinilah fungsi sebenarnya. Karena ada ma'ruf yang harus kita perintahkan dan pertahankan terus, dan ada mungkar yang harus selalu diingatkan. Alangkah naibnya kalau seandainya di hari-hari kemerdekaan justru yang terjadi adalah kemungkaran dan tidak ada yang mengingatkan. Alangkah tidak pantasnya kalau seandainya di hari kita menikmati rahmat Allah yang namanya merdeka, tetapi justru yang ada adalah kemungkaran demi kemungkaran, bukan sesuatu yang ma'ruf. Ini tentu tidaklah pantas. Ini tentu saja kita awali dari diri kita masing-masing, kemudian dari keluarga, kemudian masyarakat secara luas. Itu jugalah sebabnya bahwa pemimpin itu mesti paham. Jadi pemimpin itu mesti paham mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Kalau memang tidak paham, ya gimana mau mencegah? Kalau seandainya tidak mengerti bahwa ini adalah mungkar, atau ada sesuatu yang mungkar tapi itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Jika seperti itu, mana mungkin datang sesuatu yang sifatnya mencegah karena tidak paham dengan kemungkaran. Oleh karena itu ada panduan dalam agama kita mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan, kemaslahatan dan diakui sebagai kebaikan bersama, maka itu sesuatu yang disebut dengan ma'ruf. Tapi kalau sesuatu yang bisa mendatangkan kerusakan, maka pasti itu akan disebut sebagai kemungkaran yang mesti ditinggalkan. Jadi ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ini pada poin yang pertama. Kalau seandainya memang semua kita meyakini bahwa kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Allah, maka mengisi kemerdekaan mestilah dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun jika cara kita mengisinya dengan hal-hal yang tidak baik, berarti kita tidak sedang mensyukurinya. Kadang-kadang pembahasan merdeka seperti itu kadang dibawa kepada ada merdeka beribadah, ada merdeka dalam bertauhid, merdeka dalam iman. Agama Islam ini memang agama yang benar-benar di dalamnya ada hurriyah. Hurriyah itu artinya adalah kebebasan. Bebas merdeka. Merdeka itu artinya juga bebas. Kenapa? Karena kita semua adalah sama di mata Allah. La farqa, tidak ada beda baina Arabin wa Ajam. Wala farqa baina abyad wa aswad. Tidak ada bedanya antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Tidak ada bedanya antara yang berkulit putih dan yang berkulit hitam. Di sisi Allah semua kita adalah sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah takwa. Bukankah ini sesungguhnya adalah kebebasan yang sesungguhnya? Bebas. Bebas untuk mentaati Allah secara bersama. Bahkan kalau seandainya ada orang menghalangi kita untuk melaksanakan satu ibadah, satu ketaatan, berarti itu justru yang tidak merdeka. Dihalang-halangi untuk beribadah, dihalang-halangi untuk kajian, dihalang-halangi untuk ceramah dan lain sebagainya. Itu yang justru bukan merdeka. Hanya karena ada tuduhan-tuduhan bahwa nanti akan itu kan belum terjadi. Dengarkanlah dulu.
Tengok dulu, saksikan. Apakah betul akan mendatangkan perpecahan? Dulu di majelis itu. Jadi banyak hasutan-hasutan terhadap umat-umat Islam yang kadang-kadang membenturkan sesama umat Islam. Maka kalau ini dipertahankan berarti ini enggak merdeka ya. Bebas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur oleh agama kita. Karena nanti bisa juga sisi ini nanti disalahpahami. Oh, kalau memang semua kita sama di sisi Allah, bebas semuanya untuk taat, kenapa perempuan? Nah, kan mulai kadang-kadang nih dibawa-bawa isu gender dan lain sebagainya. Kenapa perempuan tidak boleh begini, tidak boleh begitu? Kenapa perempuan harus taat dan minta izin sama suaminya? Kenapa perempuan harus begini? Seolah-olah perempuan dalam Islam itu terkekang. Seolah-olah mereka tidak bebas dalam taat kepada Allah. Justru dengan taat mereka kepada suaminya, di situ ada semua sisi kebaikan yang tak capek-capek lagi dia untuk mengerjakannya. Tidak perlu capek-capek dia. Yang harus mencari nafkah adalah suami. Istri tinggal menikmati. Sekarang mana yang lebih enak, nyari atau menikmati? Mana lama, moncepiti atau mabin piti? Suami diwajibkan oleh agama untuk moncepiti, istri untuk mabin. Atau protes? Maka mereka kalau ingin bekerja juga mesti izin suami. Bukan berarti mereka dikekang, karena Islam sayang kepada mereka. Ada hadis sholatnya laki-laki di masjid berjamaah itu mendapatkan 27. Kalau di rumah dapat 1. Kalau untuk perempuan kebalikannya, sholatnya perempuan di dalam rumahnya lebih baik, dalam musola rumahnya lebih baik daripada dalam rumah secara keseluruhan. Sholatnya dalam rumah lebih baik daripada di masjid. Oh, kalau begitu tidak boleh perempuan mendapatkan 27 ini. Sekarang pertanyaannya, ketika Rasul mengatakan sholatnya di rumah lebih baik daripada di masjid, jangan-jangan lebih dari 27. Jadi kadang-kadang dipandang dari sisi kalau memang tujuannya untuk mencari kelemahan, tidak ada nelok, Pak. Apalagi mata yang memandang itu adalah mata yang benci. Nah, padahal ketika sudah dilaksanakan secara baik ketentuan agama, maka justru itu dan disitulah ternyata berkumpulnya kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, tidaklah bertentangan dengan yang kita sampaikan, bahwa semua kita sama di mata Allah, punya hak yang sama untuk taat, dan punya hak yang sama untuk mendapatkan kemuliaan. Yang akan membedakan kita hanyalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini akan benar-benar nikmat menjalani kehidupan kalau seandainya konsepnya dipahami secara baik. Tapi kalau tidak, maka makna merdeka aja kadang-kadang kita tidak bisa menyesuaikannya dengan apa yang diinginkan oleh agama. Maka salah satu di antaranya hurriyah dalam beragama, bebas dalam beragama. Memang maknanya adalah seperti tadi. Kita mau berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah. Jangan kita ikat-ikat diri kita dengan satu ketentuan bahwa kita kalau nanti berdoa mesti melalui si fulan ini, berdoa nanti mesti melalui Habib ini, berdoa mesti ke kuburan si kiai ini. Siapa yang harus yang memberikan ikatan seperti tadi? Tidak ada kecuali manusia sendiri. Andaikan ada orang yang sebanyak-banyaknya dosa, tetapi di malam hari dia sendiri ditengadakannya tangannya memohon kepada Allah, meneteskan air mata
benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan doa dia lebih dahulu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mempersulit diri kita dalam beribadah, karena kita sesungguhnya adalah merdeka dalam beragama. Itu poin yang pertama. Masuk waktu? 1 menit lagi. Nah, jadi itu poin-poin yang pertama dari kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kata yang maha kuasa ini pun ini bagian dari pengakuan masyarakat muslim yang ada di Indonesia bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu buah dari kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita akan masuk pada poin yang keduanya dan didorongkan oleh keinginan luhur. Ini apa keinginan luhur ini? Hati yang terdalam. Itu ada al-qasdus salim, ada maksud yang lurus, ada niat yang lurus, maka mesti semua kita nanti memiliki itu semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita pada poin yang kedua. Ada kata yang sangat menarik dari alinea yang ketiga tadi itu dan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur, ada iradah khalisah, ada kehendak yang ikhlas, berarti datang dari hati, datang dari dalam. Benar-benar tulus, bukan untuk kepentingan pribadi dia, tetapi sesuatu yang akan mendapat kebaikan bagi bersama. Keinginan luhur itu tidak mungkin datang kecuali dari hati yang baik. Dan kata Nabi kita, hati itulah yang penentu segala-galanya. Ala inna fil jasadi lamudghah. Sesungguhnya pada setiap tubuh itu ada segumpal daging. Iza saluhat saluha sairu amali. Kalau itu yang baik, maka baik pula segala amalnya. Wa iza fasadat, tapi kalau itu yang sudah rusak, fasadat sairu amal, maka rusak pula lah semua amal, semua tindakan dia, semua yang dia lakukan itu menghasilkan kerusakan demi kerusakan. Kalau seandainya hatinya yang rusak, yang tidak tulus. Oleh karena itu pengakuan dari pendiri bangsa kita bahwa kemerdekaan, menyatakan kemerdekaan seperti itu adalah didorong oleh keinginan luhur. Supaya apa? Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Berarti ini agama kita kalau bicara bebas dalam merdeka itu bebas dari rasa takut, bebas dari rasa ancaman. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Berarti min ju' dari rasa lapar. Aman dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf. Aman dari rasa takut. Berarti bebas dari kelaparan, bebas dari rasa takut. Tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi. Maka kemerdekaan seharusnya membuat rakyatnya harus bebas dari rasa lapar. Kalau seandainya kemerdekaan dah bertahun-tahun, tapi ternyata kelaparan tak hilang-hilang, berarti tidak sukses dalam mengisi kemerdekaan. Nah, kalau tidak datang dari keinginan luhur, maka tidak akan tercapai. Tapi kalau datang dari keinginan yang luhur, dikuatkan nanti oleh lagu Indonesia Raya. Kok hubungannya jauh undang-undang Indonesia Raya itu ya malam. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mana dulu badan pada jiwa situ? Jiwa. Bagaimana membangun jiwa? Yang tadi itu keinginan luhur. Tidak mungkin jiwa dapat terbangun. Nanti baru badan. Berarti cerdas pendiri bangsa kita ini. Di situ lagunya saja lebih mendahulukan jiwa daripada raga. Ini banyak orang sehat raga tapi jiwa. Banyak orang tak kene tambah kapuk badan. Tapi jiwa sakit. Hak orang hak inyo juga. Ada jiwa yang rusak di situ. Berarti keinginan luhurnya yang tidak ada. Kalau dibahasakan bahasa imannya, keinginan luhur itu khalisah, ikhlas. Apakah para pejuang dulu berharap untuk merasakan kemerdekaan itu? Ini lebih mati, saudara. Setelah itu baru merdeka. Kita sekarang tinggal menikmati hasil dari perjuangan mereka. Cuma
kadang-kadang yang dilakukan tak sesuai dengan yang mereka inginkan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Maka pemilihan kata yang ada dalam pembukaan undang-undang ternyata memiliki makna yang sangat dalam dan sejalan dengan apa yang ada dalam agama. Tinggal lagi panduan itu memang harus kita ikuti. Kekurangan-kekurangan segalanya mesti dilengkapi dan dicukupkan. Harus ada keseriusan dalam membangun negara. Boleh juga lah mungkin kita iseng-iseng bertanya. Pertanyaan itu, sejauh mana kejujuran negara dalam memberantas korupsi umpamanya? Jujur enggak dalam memberantasnya? Kalau diukur dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai? Nilai 3, nilai 5. Nah, kan katanya berantas korupsi. Kan tambah banyak itu. makin banyak. Wallahu alam, entah apalah sebabnya. Kita tentu bicara dalam versi kita. Saya sekarang bicara tentu dalam versi yang saya pahami. Kalau yang lain bicara barangkali dalam versi pembangunan begini segala macam, tentu tidak bisa ada yang mau ucap itu. Tapi saya ingin membawanya kepada agama. Kalau seandainya tidak ada keikhlasan, kejujuran, keinginan luhur, kalau itu yang tidak ada, maka yakinlah tidak kan sesuai dengan yang diharapkan. Itu berlaku untuk semua, rakyat, pemimpin. Rakyat juga harus ada keikhlasan di dalam mengisi kemerdekaan. Harus ada keinginan luhur di dalam memajukan bangsa. Tentu sesuai dengan posisi masing-masing. Yang pemimpin kalau posisinya ini pula yang bisa dia lakukan. Kita sebagai rakyat, ini pula yang bisa kita lakukan. Kok ada orang kojo membuat kandang ayam itu diisi ayam dulu, dijual ayam dulu dengan jujur dia. Berarti dia telah mengisi kemerdekaan. Di sekolah, anak sudah itu payah-payah membahayu sekolah tapi mesti belajar. Sulit tapi bisa. Saya yakin itu sesungguhnya dia sedang mengisi kemerdekaan. Tapi ketika ada orang yang kaya, dia punya harta, untuk sekolah anak sepayah-payah, tapi untuk hal-hal lain, ternyata mudah-mudah aja. Dia tidak sedang mengisi kemerdekaan. Itu yang saya maksud, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Karena tidak mungkin semua kita melaksanakan posisi orang lain. Tapi kepada pemerintah yang bertanggung jawab dalam semua level, mulai dari yang tertinggi terus sampai ke bawah, kita sebagai rakyat memohon juga agar serius dalam mengisi kemerdekaan, agar terpelihara keinginan luhur yang tadi itu. Karena itulah alasan mereka menyatakan kemerdekaan. Kan rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalau tidak usah dinyatakan kemerdekaan. Kalau seandainya tidak akan serius dalam memimpin. Atau jangan jadi juga. Kalau ingin jadi, berebut jabatan, semua orang berebut untuk mendapatkannya. Membahayu-membahayulah. Itu tanda rebutan itu ada. Tapi kalau seandainya sudah jadi dan mendapatkan posisi, dan dia tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan, berhenti saja. Ini semua ada pertanggungjawaban. Dan yang punya tanggung jawab itu adalah semua. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum
mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian diminta pertanggungjawabannya. Dan soal kepemimpinan, soal politik ini sesungguhnya bukanlah soal dunia semata. Kita kalau bawa kepada hadis Nabi, bicara soal kepemimpinan itu bukan soal dunia, tapi soal akhirat. Apa kata Rasul? Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang nanti di hari mahsyar akan mendapat naungan. Tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan datang dari Allah. Hanya naungan Allah, payung Allah. Cik itu payungnya datang dari Allah. Yang pertama siapa? Yang pertama imamun adil. Imam pemimpin yang adil. Tidak ada sesabut Nabi seturut orang yang solat, orang yang apa. Justru yang pertama mendapat naungan itu adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Itu artinya soal kepemimpinan bukan soal dunia. Ini soal yang akan tersambung nanti dengan akhirat kita. Berarti untuk mendapatkan naungan itu mesti diikutkan dengan sifat adilnya. Kalau dia tidak adil berarti dia tidak akan mendapatkan naungan itu. Soal pengadilan umpamanya. Ini bukan soal dunia. Ini justru soal akhirat. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Hakim itu ada 3. Hakim itu ada 3. 2 masuk neraka, surga. Jadi dari 3 jenis hakim itu cuma 1 yang berhak surga. 2 hanya berhak untuk mendapatkan neraka. Siapa yang 1 yang berhak surga? Yang mengetahui kebenaran dan dia menghukumi, memutuskan sesuai dengan kebenaran. 2 yang masuk neraka, pertama, yang menghukumi, memutuskan sesuatu tanpa ilmu. Atau dia tahu mana yang benar, tapi dia putuskan berbeda dengan kebenaran itu. Ada yang merubah, karena kebenaran bisa dirubah oleh sesuatu. Kadang oleh kepentingan, kadang oleh jabatan, kadang oleh uang. Nah, berarti soal ini bukanlah soal dunia. Kepemimpinan bukan soal dunia tapi akhirat. Karena imam yang adil adalah yang berhak mendapatkan naungan Allah. Sedangkan hakim ternyata dari 3 kelompok hakim hanya 1 yang masuk surga. Ini semua panduan dari agama kita. Nah, oleh karena itu di hari kemerdekaan ini mari sama-sama kita betul-betul memerdekakan diri kita dan mengisi kemerdekaan itu dengan makna yang benar. Siapapun kita punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan, baik rakyat apalagi sebagai pemimpin. Demikian, terima kasih. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita tutup dengan doa qatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.